Assalamualaikum semua ya. April Sulistianingsih di sini. Di video kali ini kita ngebahas lagi soal tryout yang keempat, part yang keempat ya. Ini soal ke-61 sampai ke soal ke-80. Sebelum kita mulai, yuk kita like, subscribe ke channel ini ya. Buat kalian yang belum subscribe untuk membantu channel ini berkembang. 61 pertanyaannya adalah masalah potensial apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut gitu ya. Habis itu kita ke badan soalnya. Seorang perempuan umur 29 tahun hamil 40 minggu dengan keluhan utama mulas teratur sejak 5 jam. Hasil anamnesis, ibu tidak nafsu makan, cemas dengan persalinannya. Otomatis kontraksi uterusnya itu cuma 2 kali dalam 10 menit dengan durasi 30 detik. Itu kita sebut dengan inersia uteri ya. Harusnya kalau pembukaan sudah 6 cm itu kontraksi uterusnya itu sudah antara 3 sampai 4 kali per 10 menit, terus durasi waktunya juga sudah ke lebih dari 40 detik gitu ya. Maka masalahnya itu adalah persalinan lama gitu ya. Persalinan lamanya itu kita harus paham pengertian persalinan lama, macet, terlantar, presipitatus, dan bonding attachment. Oke, kalau di sini persalinan lama itu lebih dari 24 jam pada primi, 18 jam pada multi gitu ya. Intinya fase laten itu lebih dari 8 jam dan persalinan lebih berlama, berlangsung dari 12 jam tanpa adanya kelahiran bayi gitu ya, untuk kelahiran persalinan lama. Kalau persalinan macet itu kontraksi uterusnya kuat tapi tidak bisa mengalami kemajuan persalinan gitu ya. Bisa juga karena adanya tahanan atau karena memang panggulnya yang sempit gitu ya, persalinan macet ini. Kalau persalinan terlantar itu adalah persalinan macet yang terlalu lama. Sudah tahu dia misalkan kaladuanya sudah lebih dari 2 jam gitu ya, itu namanya persalinan macet tapi dibiarkan begitu saja dan tidak ada penanganan lebih lanjut, makanya menjadi persalinan terlantar ya. Patokannya ini kontraksinya bagus gitu ya. Terus kalau persalinan presipitatus itu dia persalinannya kurang dari 3 jam. Jadi dimulai dari ada tanda-tanda persalinan sampai ke persalinan kaladuanya itu lebih kurang dari 3 jam. Itu biasanya disebabkan oleh grania multipara atau tetania uteri ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 62. Faktor penyebab apakah bidan melakukan rujukan pada kasus tersebut ya. Ini bidannya ngelakuin rujukan nih pada ibu hamil, umurnya masih 19 tahun, usia kehamilannya 39 minggu, mengeluh mulas kontraksi teratur ya, keluar darah, ada lendir dari kemaluannya ya. Terus kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, BJJ-nya normal, kepalanya masih bisa digoyangkan, konvergen. Nah, ini G1 masalahnya. Pasien G1 ya harus PAP-nya masuk sebelum usia kehamilan aterem ya. Kalau sudah aterem, sudah ada tanda persalinan tapi kepalanya itu belum masuk, itu tandanya kepalanya nggak matching dengan panggulnya ya, kemungkinan itu adalah jalan lahirnya. Kenapa kita nggak bilang ini passengernya? Karena TFU-nya cuma 32 cm. Passenger dikatakan besar kalau TFU-nya sudah lebih dari 40 cm. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 63. Bidan melakukan rujukan. Masalah potensial apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Oke. Kita ke badan soalnya. Ini masih kasus yang tadi ya. Kalau misalkan passenger yang jadi masalahnya dan
atau passage yang jadi masalahnya itu pasti akan menyebabkan partes macet gitu ya tadi. Kenapa? Karena untuk TFU yang 32 cm berarti perkiraan berat bayinya itu antara 2900, itu kan bayinya nggak gede-gede banget, tapi masalahnya adalah kepalanya nggak bisa masuk. Mungkinkah panggulnya sempit gitu ya. Kalau panggulnya sempit, kontraksinya bagus, dia nggak akan maju persalinannya, maka akan menyebabkan persalinan macet gitu ya. Kemungkinan ini terjadinya CPD. Oke. Pembahasan yang nomor 64. Kapan bidan melakukan pemeriksaan kembali? Hasil soalnya, ibu hamil 40 minggu datang pukul 12 dengan keluhan utama mules teratur sejak 5 jam. Hasil pemeriksaan didapatkan pembukaan 7 cm. Bidan telah memberikan asuhan pada kala 1. Kapan bidan melakukan pemeriksaan dalam kembali? Jadi PD itu dilakukan setiap 4 jam. Ini ibunya sudah G2. Pembukaan pada G2 itu antara 30 sampai 60 menit per sentimeternya. Berarti pembukaan itu antara 1,5 jam lagi. Sudah pembukaannya lengkap ya, kalau 3 cm nunggu pembukaan lengkap. Berarti kita nggak bisa dong nunggu setiap 4 jam lagi itu setelah brojol bayinya. Maka kita bisa melakukan pemeriksaan dalam kembali apabila sudah ada gejala tanda kala 2, sama seperti di APN ya. Apabila ada tanda gejala kala 2, maka kita harus memastikan pembukaan lengkap gitu ya. Oke, kalau kita nunggu 4 jam sudah brojol duluan gitu ya. Oke, kita nunggu kontraksi semakin sering. Setiap pembukaan itu kontraksi tambah lama pasti tambah sering setiap ada kemajuan persalinannya. Oke, kita lanjut ke soal 65. Evaluasi apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kita ke badan soalnya. Ibu hamil usia 28 tahun, hamil 40 minggu datang. Ini masih kasus yang tadi ya. Hasil pemeriksaan semuanya bagus, pembukanya 7 cm gitu ya. Bidan melakukan pemberian asuhan kala 1. Evaluasi yang dibahas di sini itu adalah kemajuan persalinan gitu ya. Jadi kemajuan persalinannya gimana dari hasil evaluasi? Di sini kan pasti di kala 1 ibunya menyuruh BKAK, memberi nutrisi, mengurangi nyeri, menyiapkan tempat persalinannya. Nah, dari semua asuhan yang diberikan, apakah ada kemajuan dalam persalinannya? Gitu ya. Bukan hanya penurunan kepala, karena penurunan kepala masuk dalam kemajuan persalinan. Gitu ya. Bukan karena yang kita lihat juga ada pembukaan serviks di situ. Oke. Efektivitas asuhan ibu ya, iya, efektivitas asuhan ibu itu dilihatnya dari kemajuan persalinan. Tercukupi nutrisi ibu ya dilihat dari adanya kemajuan persalinan. Kalau ibu nutrisinya cukup, makan dengan baik, maka kontraksinya bagus, persalinannya maju gitu ya. Oke. Nomor 66. Pertanyaannya adalah gimana melakukan pencatatan partograf penyusupan pada kasus tersebut. Kita ke badan soalnya, langsung aja kita cari penyusupan. Nah, penyusupannya didapatkan 2 sutura bertemu. Jadi kalau 2 sutura bertemu, jadi itu ditulisnya apa gitu. Kita udah hafal ya, maka jawabannya adalah 1. 0 itu kalau suturanya berpisah, 1 bertemu atau berdekatan, 2 bertumpuk tapi masih bisa dilepas atau dilonggarkan, 3 bertumpuk dan tidak bisa dilonggarkan lagi gitu ya. Kalau 3, 2 ini sudah tanda-tanda adanya CPD pada kepala bayi, atau mungkin bisa disebabkan karena panggulnya yang sempit gitu.
Oke teman-teman, lanjut ke soal 67. Masalah etik apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita ke badan soalnya ya. Perempuan 21 tahun, hamil 40 minggu, datang ke klinik bersalin dengan keluhan mules tidak tertahankan. Pada saat akan dilakukan pemeriksaan, kondisi luar ruangan itu terasa berisik karena pintu belum tertutup rapat. Nah, jadi masalahnya ini adalah ya karena privasi ibu. Pintu yang tidak tertutup rapat dapat membuat setiap asuhan diketahui oleh orang luar, ya. Kedengeran tuh suara, hasil, kelihatan. Nah, itu berhubungan dengan rahasia klien dan privasi ibu. Sesuai dengan UU Kebidanan bahwa pasien dalam mendapatkan pelayanan kebidanan itu berhak memperoleh jaminan kerahasiaan klien. Jadi privasinya wajib dijaga. Masalah etiknya adalah privasi ibu. Kita lanjut ke soal nomor 68. Langkah selanjutnya, manakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini sudah langsung hafalan APN ya. Ini hanya bisa dijawab kalau teman-teman bisa menghafal APN dengan baik. Kita ke badan soalnya. Perempuan umur 25 tahun, hamil kala 2 ya, mules tidak tertahankan. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan, kontraksinya bagus, kepala 5 sampai 6 cm di depan vulva ya. Kalau kepalanya sudah segini, berarti biasanya kita akan mengatakan handuk. Nah, handuknya udah di perut ibu, maka lanjutnya adalah kalau sudah meletakkan handuk, maka kita wajib meletakkan kain bersih di bawah bokong. Ya. Ini urutan APN. Nomor 15 letakkan handuk. Nomor 16 letakkan kain bersih gitu ya di bawah bokong. Jawabannya adalah C, jelas. Nah, pertanyaannya bidan nomor 69. Berapakah dosis yang tepat pada kasus tersebut? Kita ke badan soalnya. Di badan soal ini ibu bersalin ya. Dia hasil pemeriksaannya normal, tapi di sini perineumnya kaku. Bidan akan melakukan episiotomi dengan lidokain. Pasti dong, kalau nggak pakai lidokain pasti bakal kesakitan. Maka dosis untuk lidokain itu berapa banyak? Jawabannya adalah 1%. Dosis untuk lidokain itu anestesi adalah 1% untuk episiotomi. Kalau 2% nggak boleh. Kenapa? Karena terlalu tinggi konsentrasinya bisa menyebabkan nekrosis pada jaringan. Jadi proses penyembuhannya lebih lama. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 70. Langkah selanjutnya, manakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ini hafalan APN lagi nih. Seorang perempuan umur 25 tahun sedang kala 2 selama 30 menit nih, 30 menit kala 2-nya. Terus kita lakukan pemeriksaan, semuanya dalam batas normal, kontraksinya normal, DJJ normal, ketubannya jernih, kepalanya juga sudah lahir. Kalau kepala lahir, maka yang kita lakukan adalah melakukan cek lilitan tali pusat gitu ya, kalau kepalanya lahir. Karena setelah tampak kepala bayi ya, kepalanya sudah lahir, maka selanjutnya kita akan melakukan pengecekan lilitan tali pusat, baru kita menunggu putaran pasi luar, baru kita melakukan biparietal, baru kemudian kita sangga dan susur. Jangan kebalik urutannya ya. Oke. Nah, ini untuk mengecek lilitan tali pusat nih penting ya. Kalau tali pusatnya melilit longgar, ya dilonggarkan, dilepaskan. Tapi kalau kuat, langsung jepit potong tali pusat ya di 2 tempat. Tapi kalau ada 2 lilitan tali pusat, meskipun kedua-duanya longgar gitu, maka harus dipotong, dijepit dan dipotong di
klem. Kenapa? Karena kalau ada 2 lilitan tali pusat, kita lepas yang satu, maka tali pusat yang satunya akan mengencang gitu ya, akan menjerat leher si bayi. Makanya langsung dijepit, potong tali pusat. Kita lanjut ke soal 71. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 25 tahun sedang persalinan kala 3. Hasil pemeriksaan bayinya normal nih ya, menangis kuat, cukup bulan, bergerak aktif, nggak ada kesulitan. Hasil pemeriksaan ibunya normal. TFU sepusat, janin tunggal, kontraksi uterus baik ya, tali pusat depan vulva. Maka jawabannya adalah menyuntikkan oksitosin gitu ya. Jelas loh padahal di sini kala 3 gitu ya. Kala 3. Kalau janinnya itu tunggal, maka ya udah langsung suntikan oksitosin gitu ya. Pastinya kita harus kasih tahu dulu dong ibunya mau disuntik gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 72. Selama berapa lamakah asuhan tersebut dilakukan? Jadi kita lihat ke badan soalnya. Seorang perempuan umur 25 tahun, hamil, usia kehamilan 40 minggu, persalinan kala 3, bayi lahir, semuanya normal ya. Pemeriksaan semuanya normal, TFU normal, kontraksi tali pusat di depan vulva. Bayi akan dilakukan IMD. Kalau IMD paling lama itu berapa lama gitu ya? Paling berapa lama, butuh waktu berapa lama? Yaitu minimal 1 jam atau paling sedikit 1 jam. Di sini di buku APN, biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam gitu ya, walaupun sudah berhasil menyusui. Jadi pokoknya biarkan kontak kulit ke kulit dada ibu paling sedikit 1 jam gitu ya. Ya kalau udah berhasil IMD-nya gimana? Ya udah biarin aja dulu 1 jam gitu ya. Itu tujuannya untuk bonding attachment gitu ya. Oke, kita ke soal yang nomor 73. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kita ke badan soalnya. Perempuan umur 25 tahun sedang bersalin kala 3. Bayi lahir cukup bulan, semuanya normal, kontraksinya normal. Bidan udah melakukan PTT selama 10 menit. Kok bayi belum lahir? Kok plasenta belum lahir? Udah PTT nih 10 menit, terus ngapain lagi nih? Ya udah, lanjutin aja PTT-nya sampai ada kontraksi kembali, gitu ya. Sampai ada kontraksi kembali. Kenapa? Karena plasenta normal tuh lahir dalam waktu 30 menit. Kita lakukan PTT. Kalau dia PTT 10 menit, lanjut terus ke 15 menit. Kalau 15 menit nggak ada tanda-tanda pelepasan plasenta, maka injeksi oksitosin kedua. Lanjut PTT sampai menit ke 30 gitu ya. Kalau nggak ada, baru kita diagnosis itu adalah retensio plasenta. Itu kita lanjut ke soal yang nomor 74. Di sini, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Pertanyaannya, seorang perempuan hamil sedang persalinan kala 4 nih, plasentanya lengkap, semuanya normal nih kondisi ibunya, kontraksi uterusnya keras, ada laserasi pada mukosa vagina sampai ke otot perineum. Berarti ini derajat berapa? Ini adalah derajat 2, kerusakannya sampai pada otot-otot perineum, tapi nggak sampai ke sphincter ani. Maka kalau derajat 2, bidan boleh melakukan hefting perineum gitu ya. Kalau derajat 3, derajat 4 kita harus rujuk. Kita lanjut ke soal yang nomor 75. Data rekam utama apakah yang perlu dikaji pada kasus tersebut?
Maka di sini jawabannya adalah kadar hemoglobin. Kita ke badan soalnya. Seorang perempuan umur 30 tahun, keluhan utama terasa ada darah mengalir dari jalan lahir. Darah berwarna merah segar. Ini kala 4 ya. Riwayat persalinan 1 jam yang lalu. TFU-nya setinggi pusat, kontraksinya lembek gitu. Kalau dia ini sudah kasus atonia uteri ya. Atonia uteri saya bilang karena di sini kontraksinya lembek. Kalau pasien atonia uteri, maka resiko terbesarnya itu adalah kalau di sini pasien atonia uteri, maka resiko terbesarnya itu adalah karena anemia, yaitu karena anemia, maka yang diperiksa itu adalah kadar hemoglobinnya gitu. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 76. Langkah awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita akan lihat kalau pada pasien yang tadi, ini kasusnya masih yang tadi ya, atonia uteri. Langkah awal yang kita lakukan itu adalah dengan masase uterus ya. Masase uterus. Kita lihat di sini ini algoritma penanganan atonia uteri. Saya ambil dari pedoman pelayanan kebidanan ya. Buku saku pelayanan kebidanan di dasar dan rujukan. Kalau pasien atonia uteri itu yang pertama kali dilakukan adalah masase uterus. Baru kemudian kita pasang infus. Terus kita siapkan KBI gitu. Ada yang nanya kemarin di kasus, Bu, kalau pasien atonia uteri itu kita KBU dulu atau pasang infus dulu? Yang pasti kalau dari algoritmanya di sini, ketika ada pasien perdarahan pervaginal, kita harus minta bantuan dari tenaga kesehatan lain. Dan sekarang kan sudah ada kebijakan bahwa persalinan itu sebaiknya menggunakan 4 tangan, 6 tangan gitu ya. Jadi kalau ada kasus atonia uteri ini nggak boleh ditangani sendirian. Maka ketika kita yang pertama kali lakukan itu adalah meminta bantuan. Jadi pasang oksigen, kosongkan kandung kemih dan lain-lain ya. Baru habis itu kita pasang infus. Penggunaan pasang infus di sini juga nggak cuma pasang infusnya itu ada pakai oksitosin gitu. Oksitosin ini yang membantu kontraksi uterus selagi kita mempersiapkan KBI. Kenapa? Karena biasanya pada pasien yang kalau kita langsung main KBI sendiri itu dan tidak berhasil KBI-nya, pemasangan infus itu akan lebih sulit karena cairan sudah lebih banyak keluar dan itu menyebabkan turgor kulit lebih berkurang sehingga pemasangan infus lebih sulit. Kalau di sini pemasangan infus tuh tidak hanya pasang infus aja ya, tapi infusnya itu juga menggunakan oksitosin gitu ya. Makanya didahulukan adalah pasang infus. Mungkin di sini ada yang bilang ketika ada keran terbuka, perdarahan ya kita anggap sebagai keran, yang kita lakukan adalah, Bu, masa kita ngidupin air sanyu dulu gitu, ngidupin pompa air, anggap aja pompa air itu untuk menambah airnya gitu, daripada kita menutup keran gitu. Ya, di sini masalahnya adalah infus yang digunakan itu menggunakan oksitosin gitu. Oksitosin itu juga mengandung obat uterotonika sama dengan KBI itu sendiri ya. Mungkin kalau ada informasi terbaru mungkin saya bisa diinformasikan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 77. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita ke sini, badan soalnya. Seorang perempuan umur 21 tahun hamil 39 minggu, kala 2 di PMB. Terus penurunan kepalanya sudah hot 3, kontraksi uterusnya bagus. Bidan sudah memimpin persalinan selama 2 jam, tapi bayi belum lahir. Maka jawaban yang paling tepat ini adalah pertus macet. Kenapa?
seperti yang tadi saya bahas di atas, di mana kontraksinya adekuat tapi kemajuan persalinannya tidak ada, itu maknanya kita sebut dengan partes macet. Kalau partes lama itu dimulainya dari kala 1 gitu ya. Oke. Kita ke soal yang nomor 78. Rencana asuhan apakah pada kasus tersebut? Ini masih kasus yang tadi ya. Maka kalau pasien ibu hamil primi itu mimpin kala 2 itu maksimal 2 jam. Pada multi maksimal 1 jam. Kalau sudah seperti ini kita harus rujuk, karena kalau dari partografnya ini sudah memanjang dari garis waspada ke garis bertindak. Tindakan yang kita lakukan adalah dengan merujuk ya, itu yang paling tepat. Data tambahan apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Ini pada nomor 79 ya. Di sini badan soalnya adalah ibu mengeluh mulas menjalar sampai ke pinggang. Hasil pemeriksaan semuanya batas normal, kontraksinya normal, penurunan kepala 2/5, pembukaan 3 cm, selaput ketubannya positif, protein uremnya positif. Ya. Kenapa kita butuh data ini? Karena di sini tekanan darahnya ya, tekanan darahnya 140/100. Itu tekanan darah batas ambang dia dikatakan tekanan darah tinggi ya, maka kita harus tanya, ada nggak riwayat darah tingginya gitu ya. Kalau tidak ada riwayat darah tinggi, maka ini kita sebut dengan hipertensi pada kehamilan. Kalau ada riwayat darah tinggi, itu tandanya hipertensi kronis gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 80. Diagnosis apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Oke, kita ke badan soalnya. Ibu hamil usia 39 minggu, ya usia kehamilannya, keluhan mulas sudah 10 jam. Di sini hasil pemeriksaannya semuanya masih terasa seperti adanya lekukan pada abdomen, terus ECG-nya teratur. Pada saat pemeriksaan teraba sakrum gitu ya, teraba sakrum dan mekonium positif. Berarti yang diraba itu adalah bokong, maka presentasinya adalah presentasi bokong gitu ya. Oke, ini presentasi bokong. Ini beda-bedanya. Kalau presentasi dahi teraba os frontal, kalau presentasi muka itu teraba mulut, hidung, dan pipi. Presentasi kepala teraba UUK, presentasi bokong teraba sakrum, presentasi kaki teraba kaki. Oke, itu aja untuk sampai di part yang keempat. Kita lanjut lagi di part yang kelima. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like, dan tidak suka silahkan dislike. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.